Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian, semoga kalian semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum yang bertema memuliakan Al-Quran. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia, serta tak lupa kita panjatkan ke Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Teman-temanku yang saya cintai, di tengah kesibukan kita, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan tentang kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim. Sebuah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sebagai bacaan, melainkan sebagai pedoman hidup yang sempurna bagi setiap muslim. Memuliakan Al-Quran adalah bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta investasi terbaik untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, melainkan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah yang pasti kebenarannya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan sebuah kitab yang Allah sendiri tegaskan sebagai petunjuk yang sempurna? Lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya memberikan gambaran tentang keutamaan dan cara memuliakan Al-Quran. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah, betapa besarnya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan membaca satu huruf Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan. Ini adalah motivasi yang luar biasa untuk kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Namun, memuliakan Al-Quran tidak hanya terbatas pada membacanya. Lebih dari itu, ia mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama, meyakini dan mengimani sepenuh hati. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang hakiki. Tidak ada kebatilan di dalamnya, dan semua ajarannya adalah kebenaran yang mutlak. Yang kedua, membaca dengan tartil dan menghayati. Membaca Al-Quran dengan tenang, berusaha melafalkan setiap huruf dengan benar sesuai tajwid, serta merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudzammil yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Auzid alaihim waratalil Qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil perlahan-lahan. Yang ketiga, kandungannya. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca tanpa memahami dan mengamalkan ibarat lentera tanpa cahaya. Kita perlu berusaha mempelajari tafsirnya,
bertanya kepada para ulama, dan menjadikan Al-Quran sebagai solusi dalam setiap permasalahan hidup kita. Yang keempat, menghormati dan menjaga kesuciannya. Memperlakukan Al-Quran dengan adab yang mulia, menjauhkannya dari tempat-tempat yang kotor, tidak meletakkannya di bawah benda-benda lain, serta menjaga mushaf dari kerusakan. Kemudian yang kelima, mendakwahkan dan mengajarkannya. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keindahan dan kebenaran Al-Quran kepada orang lain. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan, sebaik-baiknya umat adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, memuliakan Al-Quran adalah investasi yang tak ternilai harganya. Setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita pahami, dan setiap ajaran yang kita amalkan akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya." Oleh karena itu, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai teman setia dalam kesendirian, penasihat dalam setiap keputusan, dan sumber ketenangan dalam kegelisahan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang memuliakan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.